Oke, silakan. Oke, bersih dibuat tangannya. Oke, silakan. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Kurang semangat. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Gerakannya tidak nampak. Bapak ulangi. Apa kabar hari ini? Baik, Sehat, luar biasa. yes, yes, yes. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang memimpin doa kita pagi ini? Saya, Pak. Ya, Nak Adriano, silakan. Kawan-kawan, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, silakan duduk. Terima kasih buat Nak Adriano yang sudah memimpin doa kita pagi ini. Perlu Bapak ingatkan kepada anak-anakku sekalian supaya tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi virus corona ini. Dengan cara apa kita menjaga agar kita tidak tertular virus corona? Mencuci tangan. 1. Mencuci tangan. 2. Menggunakan masker. 3. Menjaga jarak. Menjaga jarak. Kalau Bapak lihat jumlahnya, kita semua hari ini hadir ya, tidak ada. Baiklah, untuk menambah semangat kita belajar pada pagi hari ini, kita bernyanyi dulu. Menyanyikan salah satu lagu wajib nasional yang berjudul Berkibarlah Benderaku. Oke, sebentar kita lihat. Oke, kita sama-sama bernyanyi. Berkibarlah benderaku. Oke, 1, 2, 3. Berkibarlah benderaku, lambang suci gagah perwira di seluruh rantau Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan engkau, serentak rakyatmu membelah. Sang merah putih yang perwira, berkibarlah selamanya. Oke, terima kasih. Minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang KPK atau penjumlahan pecahan. Apa? Penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan berbeda penyebut.
Bagaimana caranya kita menjumlahkan pecahan yang penyebutnya berbeda? Siapa bisa? Siapa? Elizabeth. Ya, silakan. Kuatkan suaranya. Mencari KPK dari kedua penyebut pecahannya. Misalnya, caranya adalah kita terlebih dahulu menyamakan penyebut dari kedua pecahan tersebut. Caranya dengan cara mencari KPK. Baik. Hari ini materi kita adalah tentang jaring, kubus, dan balok. Jaring, kubus, dan balok ini tujuannya kita mempelajari ini untuk apa? Satu, supaya dapat menentukan jaring, kubus, dan balok. Yang kedua, supaya kita dapat membuat jaring, kubus, dan balok. Oke. Sebelum tadi kita mulai belajaran, Bapak di sini sudah membawa tadi ada benda di sini, ada benda. Coba perhatikan, di sini ada dua benda. Sebelah kanan ini, sebelah kiri ada ini. Menurut anak-anakku sekalian, ini berbentuk apa? Ini? Berarti kalian sudah bisa menentukan kubus dan balok. Sekarang yang menjadi permasalahan kita adalah bagaimana caranya kita membuat ini. Bagaimana caranya membuat kubus? Apa yang harus kita ketahui? Yang kedua, bagaimana kita membuat seperti ini, berbentuk balok. Baik. Bagaimana caranya? Itulah yang menjadi masalah kita hari ini. Inilah yang mau kita tuntaskan hari ini. Bagaimana cara membuatnya? Kalau manfaatnya ini untuk kita sehari-hari, untuk apa? Misalnya, anak-anakku sekalian ingin membuat kotak, tempat mainan. Kalian harus tahu dulu bagaimana cara membuatnya, apa yang harus dipersiapkan, ya kan? Berarti yang menjadi masalah kita hari ini adalah yang pertama, bagaimana cara membuat kubus dan balok. Inilah yang menjadi pembahasan kita hari ini, yang menjadi masalah kita. Baik, untuk menjawab permasalahan kita hari ini, silakan diperhatikan ke depan. Di sini ada Bapak tampilkan materi kita dalam bentuk PPT.
Oke. Coba perhatikan ke depan. Yang menjadi masalah kita tadi bagaimana cara membuat kubus dan balok. Oke. Nah, untuk menjawab masalah kita harus tahu dulu ini. Yang tiga. Ada 3 hal yang harus kita pahami dalam materi ini. Yang pertama adalah pengertian kubus dan balok. Nah, tadi anak-anak sekalian saya lihat sudah tahu membedakan kubus dan balok. Nah, yang pertama kita bahas adalah pengertian kubus dan balok. Yang kedua yang kita bahas hari ini adalah unsur kubus dan balok. Dan yang ketiga adalah jaring-jaring kubus dan balok. Nah, kita coba bahas satu persatu. Yang pertama kita bahas adalah definisi kubus. Apa itu sebenarnya kubus? Oke, kita lihat. Nah, inilah gambar sebuah kubus. Sama seperti yang Bapak tunjukkan tadi. Ini. Kan? Baik, apa definisinya? Kita lihat. Kubus adalah bangun ruang yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya sama panjang. Baik. Nah, coba perhatikan. Inilah bentuk dari kubus. Nah, kalau anak-anakku sekalian memperhatikan bentuk kubus ini, sebutkan contoh benda yang ada di sekitarmu yang berbentuk kubus. Apa kira-kira yang ada di tempat atau di tempat sekitar kita ini benda-benda yang berbentuk kubus? Apa? Siapa yang bisa? Saya, Pak. Meja, Pak. Apa? Meja. Kurang tepat. Ada lagi. Masih ada lagi. Apa? Ini tadi. Apa ini? Kotak kapur. Si Yano. Apa no? Kardus, Pak. Kardus yang berbentuk kubus jika semua sisinya sama besarnya. Baik. Yang kedua kita bahas adalah definisi balok. Apa itu balok? Balok adalah bangun ruang yang mempunyai 3 pasang sisi yang ukurannya sama dan saling berhadapan serta memiliki bentuk persegi panjang. Baik. Ini. Bisakah kamu menyebutkan benda-benda yang berbentuk balok? Apa contohnya yang berbentuk balok? Ini banyak ini. Lemari, Pak. Siapa? Silia dulu, Silia. Lemari. Ya, bagus. Selanjutnya, siapa lagi? Apa lagi? Saya, Pak. Ya, Andriano. Papan tulis, Pak. Papan Tulis. Papan tulis itu tidak bangun ruang, tetapi bentuknya persegi panjang. Apa lagi? Saya, Pak. Ya, Kulkas, Pak. kulkas. Ya, betul. Kulkas. Nah, contoh yang lain adalah ini yang ada di sekitar kita. Apa ini? Penghapus. Penghapus. Coba diperhatikan sama tidak dengan yang di papan tulis? Sama. Sama. Berarti ini berbentuk kubus. Oke. Nah, selanjutnya kita akan membahas unsur kubus. Oke, kita membahas unsur kubus. Apa yang menjadi unsur kubus ini? Ini, coba perhatikan ke depan. Inilah
inilah unsur kubus. Nah, ada yang namanya rusuk, sisi, titik sudut. Yang kita bahas pertama adalah apa? Sisi. Nah, kalau anak-anakku sekalian memperhatikan gambarnya, yang menjadi sisi adalah ini. Nah, F, B, C, G, F. Inilah yang menjadi sisi kubus. Nah, coba hitung berapa sisi kubus ini? Berapa? 6. Apakah betul? Kita lihat ya. Lihat, betul. Sisi kubus itu ada 6. Oke, yang kedua kita bahas adalah rusuk. Coba perhatikan gambarnya. Yang mana rusuk? G, dari G ke apa ini? C. Berapa? 12 buah. Berapa buah? 12 buah. 12 buah. Ya, kita lihat. Ya, betul. Ya, 12 buah rusuknya. Oke, kita lanjut. Titik sudut. Nah, titik sudut ini yang mana? Coba perhatikan gambarnya ini. Contohnya adalah C. Titik sudut. Coba hitung. Berapa titik sudutnya? Titik A, B, C, D, E, F, G, H. Berarti berapa? 8. Berapa buah? 8. Oke, kita lihat. Ya, titik sudutnya 8 buah. Oke, kita lanjut ke unsur balok. Nah, kita lihat. Nah, yang pertama kita bahas adalah sisi. Berapa sisi balok ini? Ini sama dengan balok tadi, kubus tadi. Nah, kita lihat berapa sisinya? 6 6 buah. 6 buah. Lanjut kita dirusuk sekarang. Rusuk. Berapa rusuknya? 12. 12. Kita lihat benar atau tidak. Iya, betul. Selanjutnya titik sudut. Berapa titik sudutnya? Coba perhatikan gambarnya dulu. Berapa? 8. 8. Ya, kita lihat. Iya, betul. Nah, yang kita bahas selanjutnya adalah perbedaan kubus dan balok. Nah, sebelum kita lanjut ke sini ada pertanyaan dari yang tadi. Unsur kubus. Unsur kubus. Siapa yang ingin bertanya? Siapa dulu? Siapa? Lastiar, ya, Lastiar. Saya masih kurang jelas memahami tentang unsur balok. Iya, unsur balok. Inilah ya. Kita kembalikan lagi ya, biar jelas. Nah, inilah unsur balok. Sama tadi dengan kubus. Nah, titik sudutnya. Mana yang menjadi titik sudut? Ini dia. E, T, R, T, U, apa lagi? P, P, S, T, W. Berapa? Jadi 8. Inilah berapa titik sudut? Iya, titik sudutnya 8. Ini dia ya. Nah, makanya ini tadi 8. Kita bahas lagi rusuknya. Nah, yang menjadi rusuk contohnya adalah ini. Dari T ke R. Hitunglah yang berapa? T ke R 1. T ke R. Ini ke sini, ini ke sini. Ini baru dapat hasilnya 12. Kalau sisinya sisi 6 buah.
Yang mana? Yang buah. Ini T, P, Q, U. Inilah satu sisinya. Baru I, R, apa lagi? U, P. Iya. Makanya dapat dari sisinya 6. Sudah mengerti, Nak Sebastian? Iya, sudah. Kita lanjut ya. Nah, perbedaan kubus dan balok ini. Apa yang menjadi perbedaan kubus dan balok? Nah, dari penjelasan Bapak tadi, siapa yang tahu perbedaan kubus dan balok? Nah, kita kan tadi sudah membahasnya kan? Kubus, apa itu kubus, apa itu balok. Nah, coba siapa yang bisa? Kelvin, apa yang menjadi perbedaan kubus dan balok? Unsur kubus terdiri atas sisi, sudut, titik sudut, dan Apa lagi? rusuk. Rusuk. Nah, sama sebenarnya. Kalau kubus mempunyai unsur rusuk, apa lagi tadi unsurnya? Apa tadi? Rusuk. Buat dulu caranya. Sisi apa? Titik sudut. Apa lagi? Rusuk. Kenapa? 5 sekali. Semangat dulu, semangat. Tepuk tangan, semangat. Gitu. 1, 2, 3. Tepuk tangan, semangat. Satu kali lagi. Tepuk tangan, semangat. Oke, buat. Tepuk tangan, semangat. 1, semua. 1, 2, 3. Tepuk tangan, semangat. Iya. Biar jangan menghayal. Iya kan? Oke. Inilah perbedaan kubus dan balok. Perhatikan. Kalau balok itu salah satu sisinya berbentuk persegi panjang. Coba dulu lihat. Ini kan berbentuk persegi panjang. Sementara ini persegi. Kalau di balok dia mempunyai sisi persegi panjang. Ada persegi panjangnya. Kalau kubus semua sisinya bentuk persegi. Iya, betul. Nah, kita lanjut mengenai jaring-jaring kubus. Inilah yang mau kita bahas hari ini. Nah, untuk lebih memahami materi kita ini mengenai jaring-jaring kubus ini, di sini sudah Bapak siapkan sebuah video pembelajaran. Silakan disimak dan dicatat hal-hal yang penting. Kalau menurut anak-anak sekalian, ini penting ini. Misalnya dijelaskan nanti ada unsur balok. Nah, ini saya tulis ini penting ini. Bisa, ya. Nah, kita putar videonya. Ini dia. Untuk menambah pemahaman kamu tentang materi ini, silahkan tonton video berikut ini. Oke, silakan dulu ditonton video ini. Perhatikan ke depan. Jika ada hal-hal yang penting, silakan ditulis. Oke, kita mulai videonya.
Perhatikan ya apa yang mau ibu buat nanti. Oke, nah, kita tadi sudah menyimak sebuah video tentang cara membuat jaring-jaring kubus dan balok dan unsur-unsur yang terdapat di kubus dan balok. Nah, kita sudah sama-sama kita menonton videonya. Nah, sudah dicatat hal-hal yang penting di sana, sudah kan? Oke, nah, kalau ada pertanyaan yang masih belum dipahami, boleh bertanya. Silakan. Ya, siapa? Si Kole. Ya, Kole, silakan. Bagaimana cara membuat jaring-jaring kubus? Bagaimana cara membuat jaring-jaring kubus? Nah, di video tadi sebenarnya sudah dibuat. Bagus sekali pertanyaan si Kole ini ya. Nah, dia ingin memperjelas. Mungkin dia ada ketinggalan dari pas mencatat dia hal yang tinggal, ya kan? Biar Bapak jelaskan saja, ya kan? Caranya membuat jaring-jaring kubus dan balok itu. Kita pahami dulu unsur-unsur balok itu yang tadi ada rusuk, ada sisi, ada apa lagi? Titik sudut. Buat dibuat suaranya biar kedengar sampai keluar nanti, ya kan? Kalau mau menggambar jaring-jaringnya, kita ukur dulu rusuknya berapa cm mau kita buat, berapa sentimeter. Misalnya tadi kan di videonya sudah ada, ukur dulu 10 cm dibuat kan. Setiap sisi rusuknya ukurannya 10 cm. Baru dibentuk, digambar, baru digunting jaring-jaringnya. Seperti itu Kole. Ya, sudah mengerti Kole? Iya, sudah mengerti. Selanjutnya pekerjaan kita adalah mengerjakan LKPD atau tugas. Di sini ada Bapak buat LKPD atau lembar kerja peserta didik. Ini nanti akan saya bagikan per kelompok. Kita di sini ada 4 kelompok. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ingat kelompoknya kan? Pak. Yang ini kelompok berapa? Kelompok 1, Pak. Di sini? Kelompok 2, Pak. Ini? Kelompok 3, Pak. Ini? Kelompok 4, Pak. Iya. Di sini saya Bapak bagikan LKPD-nya yang mau dikerjakan setiap kelompok. Ini pekerjaannya berdiskusi kita. Jangan bekerja sendiri-sendiri. Namanya diskusi kelompok. Ini. Silakan dikerjakan secara berkelompok, diskusi. Oh, ini seperti bagaimana cara mengerjakan ini? Harus begitu. Jangan hanya satu orang aja yang bekerja ya. Siap? Siap? Dijawab dulu. Siap? Siap, Pak. Silakan dikerjakan. Kalau sudah selesai nanti dikerjakan, kita mempresentasikan ke depan. Setiap kelompok nanti menyampaikan hasil diskusinya di depan ya.
Silakan dikerjakan. Alat dan bahannya sudah disediakan kan? Nah, ada kan? Apa? Kertas karton atau kardus. Ada apa namanya? Gunting. Apa lagi? Nah, ini garis. Silakan bekerja. Ya. Oke, silakan dibuat kubus, jaring-jaring kubus dan balok. Diskusi sama-sama mengerjakan, jangan hanya satu orang. Semua menyediakan bahannya kan? Setiap kelompok ada? Ada. Tunjukkan dulu. Ini kertasnya. Yang mau dibuat, tunjukkan. Guntingnya. Ada. Lip. Ada. Apa lagi? Penggaris. Penggaris ada. Ya. Silakan dikerjakan. Apa yang mau dibuat? Sudah tahu? Apa? Apa Kirpi yang mau kita ciptakan hari ini? Kubus dan balok. Jangan hanya kubus dibuat. Perhatikan LKPD-nya. Ada di sini langkah-langkah kerja. Langkah-langkah kerjanya. Jangan lupa, ya. Ini. Buat jaring-jaring kubus dan balok. Langkah kerjanya di situ sudah ada. Silakan dikerjakan. Sudah sampai mana? Tidak ada yang selesai membuat kubusnya.
Di sini bagaimana ada kendalanya. Nah, kalau ada kendala atau sulit silakan ditanyakan ya. Sini sampai mana? Oke, di sini ini sudah saya. Nah, ini sudah selesai kubusnya. Berarti kelompok ini tinggal membuat, setelah ini kubusnya selesai, tinggal membuat balok satu berkelompok, ya. Namanya kelompok, bukan satu berorang, ya kan? Berarti yang kurang sama kalian apa? Balok. Nah, di sini sudah sampai mana? Sudah ada yang menggunting. Nah, di sini kelompok ini masih membuat jaring-jaringnya ya. Nah, ini sudah selesai satu. Kan? Berarti kelompok kalian tinggal membuat balok. Ini sudah bagus. Silakan diisi KTP-nya nanti ya. Silakan dijawab.
Sudah selesai. Kubusnya sudah. Kelompok siapa yang sudah selesai kubus? Kelompok berapa yang tadi? Kelompok berapa? Ya, saya lihat. Kelompok 4 sudah selesai membuat garis-garis kubus. Sekarang tinggal balok. Kelompok ini sudah sampai di mana? Coba saya lihat. Nah, kelompok ini sudah selesai membuat garing-garing balok. Kubusnya belum, cepat didiskusikan bersama kawannya. Garing-garing mana yang mau dibuat. Nah, di kelompok ini sudah sampai mana perkembangan diskusinya? Balok sudah, kubus sudah, kubus masih cepat. Kelompok 2 belum ada yang selesai. Kelompok ini kubus sudah selesai. Ya, itu. Dan jaring-jaring apa boleh? Jaring-jaring balok. Oke. Kalau sudah selesai nanti biar presentasi kita ke depan ya. Setiap kelompok sampaikan hasil diskusinya di depan kelas. Biar kawan-kawan yang lain nanti menanggapinya. Oke, cepat 5 menit lagi ya. Waktunya 5 menit lagi buat balok.
Kelompok 4 sudah mau siap. Kelompok 2 jangan hanya berbicara saja, tapi tidak dikerjakan. Dulu. Kegiatan pertamanya sih sudah dikerjakan yang kabinetnya. Dulu, ya silakan dulu kerjakan, ya. Sudah. Kelompok ini kelompok kenapa? Tidak semangat orangnya. Kelompok 4 sudah selesai. Diselesaikan? Sudah. Kelompok 2. Kelompok 4 sudah selesai kan? Kelompok 3 sudah selesai. Nah, LKPD-nya diisi. Nah, kelompok 3 ini rapi untuk kerjanya ya. Kelompok 3 sudah selesai tumbus kan? Ini balok pun sudah selesai orang ini buat. Kelompok ini gugus sudah. Sudah. Oke, balok dulu. Oke, waktunya 5 menit lagi saya ada Bapak bilang ya. Nah, kelompok siapa yang sudah selesai sama mengerjakan yang di LKPD-nya kan? Diisi LKPD-nya. Diisi LKPD-nya.
Kan ada dua kegiatan kita kan di LKPD, menganalisis unsur kubus dan balok. Satu lagi membuat jari-jari kubus dan balok. Nah, kalian sudah kelompok 3. Kelompok 1, kelompok 2 sudah, kelompok 2 sudah selesai belum? Nah, sama-sama dulu pilihan. Kelompok 2 sudah selesai. Yes, good. Kelompok 2 sudah selesai. Yes. Semangat. Satu kali lagi. Kelompok 2 sudah selesai. Yes. Kelompok 2 sudah selesai. Yes. Ya, kelompok yang lain semangat. Kelompok 2 sudah selesai. Kelompok 1 belum. Oke, kelompok 4 sudah selesai kelompok 4. Belum. Wah. Kelompok 3 sudah. Nah, kelompok 3 sudah selesai. Oke. Nah, karena waktunya sudah selesai, karena kelompok 2 terlebih dahulu selesai mengerjakannya, silakan maju ke depan untuk menyampaikan hasil diskusinya atau hasil pekerjanya. Silakan kelompok 2, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Oke. Nah, perkenalkan dari kelompok mana, nama-namanya siapa, dan sampaikan hasil diskusi kalian, ya. Baik, silakan. Selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami. Hasil kelompok kami, kelompok 2. Nomor 1. Dara baru membeli kotak usi dengan kardus yang berbentuk kubus. Dara berniat akan menyimpan kardus tersebut dengan melibatkan agar lebih ringkas. Dara akan mengiris kardus seperti gambar di samping. Jika kardus dianggap kubus dan rusuk yang diiris adalah rusuk yang berwarna biru. Bagaimana kardus yang lembut? Bagaimana jika rusuk yang lain yang diiris mencetak saling berhubungan? Apakah bentuk itu akan sama? Oke, silakan tunjukkan hasil pekerjaannya. Nomor 1 kawan-kawan, inilah kawan-kawan hasil diskusi kami. nomor 1. Perhatikan yang dipegang si Ruhut, benar atau tidak seperti itu kira-kira gambarnya. Kalau kita membela sebuah kubus. Nah, siapa yang menjawab seperti kelompok siapa? Kelompok siapa? Tunjuk tangan. Kalau tunjuk tangan jangan gini, ini. Tunjuk tangan. Kelompok siapa? Kelompok 3. Kelompok 3, kelompok 4. Nah, tunjukkan gambarnya. Tunjukkan gambarnya. Iya, sama.
Berarti jawabannya betul. Berarti yang disampaikan kelompok 1. Oke, nomor 2. Nomor 2. Perhatikan ke depan. Kelompok 2 membuat jaring-jaringnya berdasarkan masalah yang tadi yang di atas seperti ini jaring-jaringnya. Nah, yang lain kelompok 1. Kelompok 1 sama tidak dengan yang berikut si biru. Sama Pak. Kelompok 3 sama tidak? Sama. Kelompok 4 sama. Sama. Berarti ini adalah jaring-jaring apa ini? Jaring-jaring apa nih? Jaring-jaring balok. Itu. Ya, lanjut. Ke kegiatan kedua di kabinetnya, yaitu membuat jaring-jaring kubus, menciptakan kubus dan balok. Oke, siapa yang menyampaikan hasil pekerjaannya tentang kubus? Siapa dari kelompok kalian? Saya Pak Arsipian itu, ya. Siapa? Saya Pak Arsipian. Ya, silakan. Coba presentasikan atau sampaikan hasil karyanya. Tunjukkan begini. Inilah kawan-kawan jaring-jaring apa itu? Kubus. Ya, kuat juga caranya. Inilah kawan-kawan yang termasuk dari jaring-jaring kubus. Ya, unsur-unsur kubus itu apa? Jelaskan. Apa tadi? Kelvin dulu yang menjelaskan. Unsur-unsur kubus terdiri dari Yang pertama, rusuk, sisi. dan titik suhu. Oke, silakan dulu dibentuk kubusnya, kubus dan baloknya. Inilah hasil karya kelompok. Apa? Hasil kelompok. Tunjukkan begini. Inilah hasil kerja kelompok 2. Inilah hasil kerja kelompok 2 Tentang tentang membuat jaring-jaring kubus dan balok. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, silakan duduk. Kita lanjutkan kelompok berikutnya. Kelompok 1, maju. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Oke. Perkenalkan dari kelompok mana kalian? Ya, silakan. Selamat siang kawan-kawan. Selamat siang. Ya, kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan jaring-jaring kubus dan balok. Ini adalah jaring-jaring kubus. Ini adalah jaringnya. Ini adalah jaring-jaring kubus dan yang dipegang si Koli adalah bentuk kubus, ya kan? Ya, Pak. Lanjut. Yang kedua, masalah yang kedua. Ini adalah jaring-jaring balok. Yang ini jaring-jaring balok. Ya, lanjutkan. Hai kawan-kawan, inilah hasil diskusi kami dari kelompok 1. Ya, apa itu yang dipegang? Jaring-jaring kubus. Ini adalah jaring-jaring kubus. Sampaikan apa yang ada di jaring-jaring kubus itu. Rusuk 12. Rusuknya berapa? 12. 12. Betul. Betul ya itu 12 rusuknya. Betul. Oke, yang kedua. Sisi 6. Ya, sisi 6. Terus. Titik sudut 8. Ya. Yang sebelah ini silakan presentasikan hasil diskusi kelompok kalian ya.
Apa yang ditulis itu? Hai kawan-kawan, inilah hasil diskusi kami. Ini adalah bentuk gambar balok yang mempunyai sisi 6, rusuk 12, titik sudut 8. Iya, bagus kelompok satu ini. Tepuk tangan dulu untuk kelompok satu. Oke, silakan ditutup. Demikianlah Demikianlah kawan-kawan ini hasil hasil diskusi kami. diskusi kami. Terima kasih. Terima kasih. Oke, silakan duduk. Nah, baik. Tadi kita sudah menyampaikan hasil pekerjaan kita hari ini. Sekarang siapa yang bisa menyimpulkan pelajaran kita hari ini? Siapa? Ah, si siapa? Ya. Balok dan rusuk mempunyai 6 sisi dan 12 sudut. Balok dan kubus mempunyai. Iya, betul. Nah, Elizabeth sudah membuat kesimpulannya. Siapa lagi? Saya Pak, Iya, Kelvin. rusuk kubus terdiri dari sisi, titik sudut dan Rusuk. Iya. Nah, kesimpulan kita hari ini adalah hari ini kita sudah mempelajari kubus dan balok. Nah, kesimpulannya adalah ini kesimpulan kubus mempunyai unsur sisi, rusuk, dan titik sudut. Untuk meningkatkan pemahaman anak-anakku sekalian tentang jaring-jaring kubus dan balok ini, saya sudah membagikan ada yang namanya evaluasi. Ini dikerjakan di rumah, ya, dikerjakan di rumah, baru besok dikumpul, kan? Nah, sampai disinilah pelajaran kita. Untuk pelajaran selanjutnya kita akan membahas tentang organ gerak hewan dan manusia. Untuk mengakhiri pelajaran kita, siapa yang memimpin doa kita untuk pulang? saya Pak. Ya, Reseptian, silakan maju ke depan, pimpin doa kita. Kawan-kawan, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk Reseptian yang sudah memimpin doa kita untuk pulang. Sekianlah pelajaran kita hari ini. Selamat siang untuk kita semua. Selamat siang, Pak. Oke, silakan pulang.